Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya melakukan perencanaan validasi perangkat lunak. Kegiatan validasi perangkat lunak ini harus dilakukan sesuai dengan rencana validasi yang didokumentasikan, dan hasil validasi juga harus didokumentasikan. Perencanaan validasi ini merupakan cara yang efektif untuk yang pertama, mengimplementasikan proses validasi aplikasi perangkat lunak. Yang kedua, menetapkan proses validasi. Yang ketiga, mengendalikan proses validasi perangkat lunak. Rencana validasi itu menetapkan apa dan bagaimana validasi harus dilakukan. Dan yang kedua, menetapkan perangkat aturan yang menggambarkan bagaimana kegiatan validasi akan dilakukan. Tujuan dari rencana validasi yaitu untuk menyajikan pendekatannya, strateginya, dan metodologi yang terdokumentasi di dalam melakukan validasi aplikasi perangkat lunak. Perencanaan validasi perangkat lunak ini setidaknya meliputi yang pertama, apa saja nih perangkat lunak yang perlu divalidasi. Yang kedua, kapan kira-kira validasi akan dilakukan. Yang ketiga, siapa nih yang akan bertanggung jawab untuk melakukan validasi. Yang keempat, siapa saja nih yang perlu memahami validasi perangkat lunak. Dan yang kelima, bagaimana metodologi dan pendekatan yang digunakan. Dan yang keenam, berapa banyak bukti validasi diperlukan. Dan yang ketujuh, bagaimana untuk menentukan kriteria validasi. Dan yang kedelapan, apa saja nih dokumentasi yang diperlukan. Yang kesembilan, apa saja nih kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan. Yang kesepuluh, siapa yang akan menyimpulkan hasil validasi, ya. Bagaimana penjelasan dari item-item dalam pertanyaan tersebut? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, komputer dan peralatan otomatis ini sudah banyak digunakan secara luas di berbagai tahapan siklus hidup alat kesehatan dan mempengaruhi berbagai aspek realisasi alat kesehatan, mulai dari desain sampai pengujian dan analisa laboratorium, inspeksi dan penerimaan produk, pengendalian produksi dan proses, pengendalian lingkungan kerja, pengemasan, pelabelan, penelusuran, pengendalian dokumen, manajemen komplain, servis, bahkan pembuangan, dan sebagainya. Nah, untuk membahas perlunya perencanaan validasi perangkat lunak, saya dibantu dengan beberapa referensi, antara lain ISO 13485 2016, A Complete Guide to Quality Management in the Medical Device Industry. Ya. Pertanyaan yang sering muncul itu antara lain, perangkat lunak apa saja nih yang perlu divalidasi? Ini ada beberapa contoh perangkat lunak yang perlu divalidasi terkait dengan produksi alat kesehatan. Yang pertama, perangkat lunak yang digunakan sebagai komponen atau sebagai part atau aksesori atau bahkan produk alat kesehatan itu sendiri. Yang kedua, perangkat lunak yang digunakan di dalam proses produksi alat kesehatan. Ini misalnya PLC di dalam peralatan manufaktur, CNC di dalam pengoperasian mesin, dan sebagainya. Yang ketiga, perangkat lunak yang digunakan di dalam penerapan sistem kualitas alat kesehatan. Misalnya nih, perangkat lunak yang digunakan untuk merekam dan mengelola catatan riwayat alat kesehatan. Ya. Kemudian yang keempat, misalnya perangkat lunak yang digunakan untuk pemantauan dan pengukuran kualitas. Dan yang kelima, contohnya adalah perangkat lunak yang digunakan di dalam sistem manajemen mutu untuk merealisasikan alat kesehatan. Nah, selanjutnya kapan nih validasi perangkat lunak ini harus dilakukan? Ya. Kalau kita melihat standar ISO 13485 ini mensyaratkan bahwa perangkat lunak harus divalidasi dan terbukti
divalidasi. Yang pertama, aplikasi perangkat lunak harus divalidasi sebelum mulai digunakan. Dan yang kedua, sesudah adanya perubahan terhadap perangkat lunak atau aplikasinya. Ini ada beberapa contoh produsen harus memastikan bahwa perangkat lunak telah divalidasi atau direvalidasi. Yang pertama misalnya, ketika sistem ERP ini diperbarui dan versi baru ini akan diterapkan di dalam organisasi, maka sebelum migrasi ke sistem yang baru, versi baru harus divalidasi. Yang kedua misalnya ketika aplikasi Excel nih yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data diubah, maka setelah adanya perubahan diperlukan untuk melakukan validasi aplikasi tersebut. Contoh yang ketiga misalnya ketika perangkat lunak yang digunakan untuk mengukur part dan memproses hasil telah diperbarui, maka setelah dilakukan pembaruan dan sebelum digunakan untuk pengukuran yang pertama, perangkat lunak wajib untuk divalidasi. Ya, karena kompleksitas dari perangkat lunak ini, maka perubahan yang tampaknya kecil mungkin memiliki dampak sistem global yang signifikan. Dan ketika perubahan apapun, bahkan perubahan yang kecil ini dilakukan terhadap perangkat lunak, maka status validasi perangkat lunak ini perlu untuk dievaluasi dan ditentukan kembali. Dan setiap kali perangkat lunak diubah, maka analisa validasi ini harus dilakukan. Tidak hanya untuk validasi setiap perubahan saja, tetapi juga untuk menentukan tingkat dan dampak perubahan itu pada seluruh sistem perangkat lunak. Selanjutnya, siapa nih yang bertanggung jawab melakukan validasi? Validasi perangkat lunak ini merupakan kegiatan yang penting. Tujuannya jelas, yaitu yang pertama, untuk memastikan bahwa proses realisasi yang dioperasikan dengan perangkat lunak ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa perangkat lunak ini mencapai tujuannya sesuai dengan maksud penggunaannya atau intended use-nya. Ya. Dengan demikian, produsen alat kesehatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam sistem manajemen mutu harus divalidasi sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan. Yang kedua, mempunyai kinerja sebagaimana dimaksud dalam aplikasi yang dipilih. Berikutnya, siapa nih yang perlu memahami validasi perangkat lunak? Individu-individu yang perlu memahami validasi perangkat lunak ini antara lain yaitu pertama, personil atau organisasi yang perlu mematuhi regulasi sistem kualitas alat kesehatan. Yang kedua, personil yang bertanggung jawab terhadap desain, terhadap pengembangan atau produksi perangkat lunak alat kesehatan. Yang ketiga, personil yang bertanggung jawab untuk desain dan pengembangan maupun untuk memproduksi alat kesehatan, serta yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengukur kualitas alat kesehatan. Dan yang keempat tentu saja investigator. Ya. Selanjutnya, validasi ini harus sebanding dengan analisa risiko. Aplikasi perangkat lunak yang digunakan di dalam produksi alat kesehatan ini dapat menghasilkan atau menyebabkan risiko terkait dengan tujuan penggunaan alat kesehatan, kinerja alat kesehatan, dan juga karakteristik dari alat kesehatan. Jadi prinsipnya jelas, yaitu konsekuensi kegagalan perangkat lunak ini harus dievaluasi dan menetapkan langkah-langkah apa saja untuk mengurangi dan menghilangkan kegagalan tersebut. Nah, pada kegagalan tersebut ini dapat disebabkan yang pertama, kesalahan yang disebabkan oleh perangkat lunak, dan yang kedua bisa juga disebabkan oleh pengguna. Yang ketiga bisa juga disebabkan oleh operator. Analisa ini meliputi untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengintegrasikan validasi dan risiko, yaitu menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kegagalan perangkat lunak dan konsekuensi dari HAM atau kerusakan atau kerugian dari kegagalan perangkat lunak selama penggunaan. Nah, karena itulah perlu adanya integrasi validasi perangkat lunak
dengan kegiatan manajemen risiko. Bagaimana kalau seandainya perangkat lunak ini dikembangkan oleh orang lain atau dibeli? Ya. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh orang lain ini, orang lain selain dari produsen alat kesehatan, maka produsen alat kesehatan bertanggung jawab terhadap pengendalian risiko terkait dengan penggunaan perangkat lunak. Produsen alat kesehatan perlu untuk menilai cukup atau tidak nih upayanya untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersebut divalidasi sesuai dengan maksud penggunaan alat kesehatan. Selanjutnya yaitu tentang berapa banyak nih bukti validasi diperlukan. Jadi validasi ini biasanya didukung dengan yang pertama, verifikasi output dari setiap tahap penggunaan perangkat lunak. Dan yang kedua, memeriksa ketepatan operasional perangkat lunak di dalam lingkungan penggunaan yang dimaksudkan oleh produsen alat kesehatan. Nah, tingkat upaya validasi ini harus sepadan dengan risiko yang ditimbulkan oleh penerapan perangkat lunak. Dan tingkat pengujian yang diperlukan sebagai bagian dari upaya validasi ini antara lain dipengaruhi satu, kompleksitas proses perangkat lunak. Yang kedua, sejauh mana produsen alat kesehatan itu tergantung pada perangkat lunak untuk menghasilkan alat kesehatan yang aman dan efektif. Persyaratan yang didokumentasikan dan analisa risiko dari proses perangkat lunak akan membantu untuk menentukan ruang lingkup dan bukti-bukti yang diperlukan. Contohnya, misalnya nih, mesin potong atau cutting, ini mungkin akan memerlukan pengujian yang sangat sedikit. Dengan syarat tentu saja jika produsen mampu menunjukkan bahwa output operasional atau output cutting ini dapat diverifikasi terhadap spesifikasi sebelum dirilis. Sebaliknya, contoh yang memerlukan pengujian yang ekstensif, ini misalnya adalah catatan elektronik di seluruh pabrik dan sistem approval dilakukan secara elektronik. Yang kedua, contoh pengontrolan otomatis untuk siklus sterilisasi. Contoh yang ketiga misalnya peralatan uji otomatis yang digunakan untuk inspeksi atau penerimaan dari PCB pada alat kesehatan dan sebagainya. Ya. Selain itu banyak aplikasi perangkat lunak komersil dapat digunakan sebagai bagian dari sistem kualitas. Ini misalnya ada spreadsheet, ada statistik yang digunakan untuk penghitungan sistem kualitas, ada grafik yang digunakan untuk menganalisa tren, atau database yang digunakan untuk merekam catatan riwayat alat kesehatan, atau untuk mengelola komplain dan sebagainya. Nah, tingkat bukti validasi yang diperlukan tergantung pada penggunaan perangkat lunak yang dimaksudkan oleh produsen alat kesehatan. Selanjutnya, yaitu menentukan kriteria validasi. Kriteria ini merupakan seperangkat nilai yang ditetapkan dan digunakan untuk penerimaan dan penolakan hasil dari suatu proses. Untuk mengevaluasi apakah hasil ini memenuhi spesifikasi dan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hasilnya, maka perlu untuk memiliki semacam standar yang menjadi dasar penilaian atau keputusan. Selanjutnya yaitu prosedur untuk validasi aplikasi perangkat lunak. Organisasi ini harus menetapkan dan memelihara prosedur dokumentasi untuk melakukan validasi aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan dalam sistem manajemen mutu. Tujuan prosedur itu adalah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk kegiatan validasi, untuk mengidentifikasi, menunjukkan, menyajikan kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas serta urutannya, termasuk dokumentasi yang diperlukan untuk menyelesaikan validasi perangkat lunak. Prosedur ini harus menjelaskan bagaimana melakukan validasi perangkat lunak, dan struktur dokumentasi untuk kegiatan validasi ini antara lain ini, misalnya prosedur atau rencana validasi yang didokumentasikan,
Kedua, misalnya protokol validasi atau kualifikasi. Yang ketiga, formulir untuk merekam hasil kegiatan validasi yang harus disimpan sebagai catatan. Ya. Selanjutnya, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan juga kualifikasi kinerja. Perangkat lunak ini harus memenuhi syarat, yaitu divalidasi dan dijamin sesuai untuk digunakan di dalam realisasi atau memproduksi alat kesehatan. Kualifikasi perangkat lunak ini mengacu pada proses untuk memperlihatkan bahwa perangkat lunak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan dan siap digunakan di dalam lingkungan yang ditetapkan atau diintegrasikan dengan elemen-elemen lain dari sistem manajemen mutu. Kualifikasi instalasi ini yaitu ditetapkan dengan bukti objektif bahwa semua aspek utama dari instalasi perangkat lunak dan sistem tambahan lainnya sudah mematuhi spesifikasi yang disetujui. Kualifikasi operasional ini yaitu ditetapkan dengan bukti objektif bahwa perangkat lunak memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dan semua persyaratan yang diperlukan untuk pengoperasian perangkat lunak telah dipenuhi. Sedangkan kualifikasi kinerja yaitu ditetapkan dengan bukti objektif bahwa perangkat lunak dalam kondisi tertentu secara konsisten memberikan output proses yang memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Ya, demikian tadi kita telah belajar mengenai pentingnya menyusun perencanaan validasi perangkat lunak. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali pada video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.